Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang terik di desa kecil, seorang istri Jenderal Kopassus yang bernama B.U. Ratna tiba-tiba terjebak razia ilegal, yang paling ditakuti warga. Namun, ketika pemimpin razia memalak dan menodongkan pistol, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Siang itu, matahari terik menyengat begitu kuat hingga aspal jalan tampak berkilau, seperti permukaan logam yang dipanaskan. Ratna, istri dari seorang jenderal TNI, yang dikenal tegas namun lembut di rumah, baru saja menyelesaikan tugas administratif di markas. Ia mengendarai mobil dinas berpelat khusus, yang biasanya membuat orang berhati-hati sebelum memberhentikannya. Meski begitu, Ratna tetap memilih berkendara dengan sopan, menjaga kecepatan dan jarak aman di jalan raya. Namun ada sesuatu yang aneh hari itu. Perasaannya tiba-tiba terusik oleh kegelisahan samar. Tidak ada alasan jelas, hanya firasat yang muncul seperti embusan angin dingin di tengah panas siang. Ia memandangi cermin tengah beberapa kali, memastikan tidak ada kendaraan mencurigakan membuntutinya. Jalan tampak normal, lalu lintas bergerak perlahan, para pengendara berlalu tanpa menaruh perhatian. Namun Ratna, dengan insting seorang wanita yang sering ikut suaminya dalam tugas lapangan, merasa ada yang tidak beres di depan sana. Perasaan itu semakin kuat seiring ia melaju ke ruas jalan yang lebih sepi. Jari-jarinya menggenggam setir sedikit lebih keras, napasnya menjadi lebih teratur, dan pikirannya mulai menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya menunggunya di depan. Ketika mobil memasuki ruas jalan yang diteduhi pepohonan lebat, suasana yang tadinya terasa wajar berubah menjadi janggal. Di jalur yang biasanya kosong tanpa kegiatan apapun, Ratna melihat beberapa kerucut oring diletakkan secara asal, miring, dan tidak tersusun rapi seperti sebuah razia resmi seharusnya. Ia memperlambat laju mobil, memperhatikan lebih teliti. 5 polisi berdiri menyebar dengan posisi yang tidak biasa. Bukan mengatur arus kendaraan, bukan pula memeriksa sesuai prosedur. Tidak ada spanduk, tidak ada papan pemberitahuan, apalagi pos bayangan. Yang ada hanya 5 orang yang tampak gelisah, seperti menunggu mangsa. Ratna semakin yakin bahwa ada yang salah. Naluri militer yang ia pelajari dari lingkungan suaminya membuatnya cepat membaca situasi. Ini bukan razia legal. Tatapan para polisi itu terlalu bebas, sikap tubuh mereka terlalu agresif, dan suasana di sekitar terasa seperti jebakan. Ia berhenti beberapa meter sebelum kerucut agar bisa menilai semuanya lebih jelas. Jantungnya mulai berdegup sedikit lebih cepat, namun wajahnya tetap tenang. Ia tidak ingin menunjukkan keraguan sekecil apapun di depan orang-orang yang tampaknya tidak berniat baik. Dari kelompok 5 polisi itu, seorang pria berbadan sangat gendut melangkah maju dengan langkah berat namun arogan. Setiap hentakan kakinya terdengar jelas, menandakan bahwa ia terbiasa memaksakan kehendaknya. Dengan acungan tangan kasar, ia memerintahkan Ratna untuk menghentikan mobil persis di depannya. Ketukan yang ia berikan pada kaca mobil tidak seperti ketukan aparat profesional. Lebih mirip ketukan orang yang merasa dirinya penguasa jalanan. Ratna menatap pria itu melalui kaca, memperhatikan detail wajahnya. Mata kecil yang menyipit penuh kecurigaan. Senyum sinis yang entah muncul karena kepercayaan diri atau niat buruk yang tersembunyi. Polisi itu bahkan tidak menatap lingkungan sekitar, seolah ia hanya fokus pada satu hal, menghentikan mobil Ratna apapun alasannya. Gerak-geriknya membuat Ratna semakin sadar bahwa pria ini bukan orang biasa. Banyak oknum mencoba bertingkah berkuasa, tetapi pria ini memperlihatkan ketidaksopanan yang jauh lebih parah. Ratna sempat mempertimbangkan untuk memutar balik saja, namun posisi kerucut dan posisi polisi lain yang sudah berpencar membuat itu mustahil. Ia tahu, satu-satunya jalan hanyalah menghadapi mereka secara langsung. Ifki kita mau pakai. Dengan kepala dingin dan kewaspadaan penuh, Ratna akhirnya menurunkan kaca perlahan, menjaga nada bicara tetap tenang, meski suasananya menegang. Begitu kaca turun, polisi gendut itu mendekat terlalu jauh, hampir menempelkan wajahnya ke jendela. Ia menyeringai,
memperlihatkan ekspresi meremehkan yang membuat Ratna ingin segera menutup kaca kembali. Tatapannya langsung jatuh pada logo dinas TNI di pintu mobil. Namun alih-alih menunjukkan sikap hormat, ia justru makin sinis. Surat-suratnya, biar cepat, katanya dengan nada ketus, nyaris seperti ancaman. Tidak ada salam, tidak ada prosedur, bahkan tidak ada alasan yang jelas. Ratna mengamati gerakan tangan si polisi, kasar, terburu-buru, dan menunjukkan bahwa ia tidak peduli pada etika. Ia juga sempat memperhatikan polisi-polisi lain di belakang yang tampak seperti sedang memantau hasil targetnya. Ratna menyadari bahwa mereka bukan hanya tidak sopan, tetapi juga sangat yakin bahwa ia akan menuruti perintah mereka tanpa perlawanan. Namun Ratna bukan tipe wanita yang mudah ditekan. Ia menahan diri untuk tidak langsung membalas nada kasar itu. Satu kesalahan respons bisa memperburuk situasi, dan ia sangat sadar akan itu. Tanpa membuang waktu, Ratna mengambil SIM dan STNK dari laci mobil dan menyerahkannya melalui jendela. Ia memperhatikan cara polisi itu memeriksanya. Sekilas saja, asal-asalan, dan sama sekali tidak mencari informasi apa-apa. Polisi gendut itu menggeleng sambil mendesah dramatis, seolah menemukan kesalahan fatal padahal ia bahkan belum membaca detailnya. Ada masalah ini. Ibu melanggar, katanya dengan suara sengaja ditinggikan agar terdengar meyakinkan. Ratna tidak kaget dengan ucapan itu. Ia sudah menduganya. Pria ini tidak sedang menjalankan tugas negara, melainkan mencari kesempatan memperalat warga yang dianggap tidak akan melawan. Namun sayangnya bagi mereka, hari ini mereka menghadapi wanita yang salah. Ratna menatap polisi itu tanpa ekspresi, tetapi pikirannya bekerja cepat. Ia tahu pola seperti ini. Tuduhan palsu, klaim pelanggaran, lalu ujungnya permintaan sejumlah uang. Ia tetap tenang. Tetapi ada bagian dari dirinya yang bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekadar pungli kecil. Polisi itu tampak semakin puas dengan respon kalem Ratna. Mungkin mengira korbannya sudah mulai takut. Padahal kenyataan yang sebenarnya, Ratna justru baru mulai memperhitungkan bagaimana ia harus menghadapi situasi yang sebentar lagi akan memanas. Ratna mengerutkan dahi, mencoba memahami mengapa pria ini dengan sengaja mencari-cari alasan. Tidak ada pelanggaran yang saya lakukan. Semuanya lengkap. Ulangnya dengan tekanan halus, menunjukkan bahwa ia tidak gentar sedikit pun. Namun jawaban itu justru membuat polisi gendut tersebut tersenyum licik, senyum yang jelas bukan milik seorang aparat penegak hukum, melainkan seseorang yang terbiasa memeras dan mengintimidasi. Bibirnya mengangkat sebelah, membentuk ekspresi meremehkan seperti ia baru menemukan mangsa yang empuk. Sorot matanya menilai Ratna dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah mencoba menakar seberapa mudah ia bisa mendominasi perempuan yang terlihat anggun ini. Ratna bisa merasakan hawa arogansi yang menguar dari tubuhnya, dipadukan dengan bau keringat yang khas akibat teriknya siang. Wanita itu menatap lurus tanpa berkedip, menunjukkan ia tidak akan mundur sedikit pun. Namun polisi itu justru semakin percaya diri karena menurut pengalamannya, korban yang mulai menjelaskan sesuatu biasanya sedang berada di tepi kepanikan. Ia tidak tahu bahwa kali ini dirinya salah besar. Senyum licik itu menjadi pertanda pasti bahwa permainan kotor baru saja dimulai. Dan Ratna tahu ia harus bersiap menghadapi babak berikutnya. Kalau mau aman bayar saja uang damai, 1 juta, katanya dengan nada datar. Seolah permintaannya hanyalah formalitas kecil yang rutin ia lakukan setiap hari. Suaranya begitu santai, seperti seseorang menawarkan harga makanan, bukan sedang melakukan pemerasan. 4 polisi lain yang berdiri di belakangnya saling bertukar pandang, tetapi tidak satu pun dari mereka menunjukkan ketidaksetujuan. Justru tatapan mereka berubah menjadi ancaman, mata menyipit, rahang mengeras, dan tubuh sedikit condong ke depan untuk menunjukkan intimidasi. Mereka tampak seperti kawanan preman berseragam, bukan aparat negara. Ratna melirik sekilas lewat kaca spion. Keempat polisi itu berdiri dalam formasi yang jelas tidak resmi, membentuk barikade agar ia tidak bisa melaju atau mundur. Di dada Ratna, ketegangan mulai terasa, namun pikirannya tetap jernih. Ia menyadari bahwa permintaan itu sudah dipersiapkan jauh sebelum ia tiba di titik razia palsu ini.
Polisi gendut itu bersikap seperti seorang bos kecil yang yakin kuasanya tidak akan diganggu. Ratna menarik napas perlahan, mencoba menenangkan diri sambil mengukur situasi. Jika ia menolak, ia tahu konsekuensinya tidak akan berhenti di tekanan ringan. Namun Ratna bukan tipe wanita yang sudi diperlakukan seperti kriminal, hanya demi keuntungan orang-orang yang menyalahgunakan jabatan. Ratna menarik napas panjang, menahan gejolak emosi yang mulai merambat naik ke tenggorokan. Ia tahu menghadapi oknum seperti ini harus dilakukan dengan kepala dingin. Dengan gerakan terukur, ia menoleh ke arah polisi gendut itu dan menatap langsung ke matanya. "Saya tidak bersalah dan saya tidak akan membayar sepeser pun," jawabnya tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Nada suaranya tidak meninggi, tetapi ketegasannya begitu jelas hingga membuat keempat polisi lain sejenak berhenti tersenyum. Tatapan Ratna menusuk, dingin namun elegan. Ia menunjukkan bahwa dirinya bukan perempuan yang mudah ditekan hanya dengan gertakan atau senjata. Polisi gendut itu terkejut sesaat, tidak menyangka bahwa seorang wanita bisa berbicara setegas itu kepadanya. Biasanya, korban akan langsung menunjukkan rasa takut, bibir bergetar, atau suara mengecil. Tetapi Ratna justru memperlihatkan ketenangan militer, hasil bertahun-tahun hidup berdampingan dengan disiplin dan medan tugas. Keheningan pendek tercipta sesaat, cukup untuk menunjukkan bahwa polisi itu sedang berusaha memproses penolakan yang tidak ia prediksi. Namun alih-alih mundur, wajahnya justru berubah menjadi lebih gelap, menandakan egonya tersinggung. Penolakan itu membuatnya ingin membuktikan bahwa dialah yang berkuasa di jalan sunyi tersebut. Mendengar penolakan Ratna, polisi gendut itu mendecak panjang, keras, penuh kejengkelan. Tangannya mengibas ke udara dengan gerakan kasar, memberi isyarat kepada rekan-rekannya. 4 polisi lain langsung bergerak cepat, seolah sudah terbiasa menjalankan perintah semacam ini. Dalam hitungan detik saja, mobil Ratna dikepung dari segala arah. Satu polisi berdiri di depan mobil, siap menghalangi jika Ratna mencoba menerobos. Yang lain berdiri di sisi kiri dan kanan. Mendekat begitu dekat hingga Ratna bisa melihat pantulan wajah mereka di kaca jendela. Polisi terakhir berada di belakang mobil, memastikan tidak ada celah keluar. Ratna dapat merasakan situasinya berubah dari razia palsu menjadi penyergapan. Mereka memperlakukan mobilnya seolah objek buruan, bukan kendaraan seorang warga negara yang taat aturan. Tegangan elektrik seakan memenuhi udara. Suasana berubah menjadi panas meski berada di bawah bayangan pepohonan. Ratna memerhatikan tangan polisi-polisi tersebut, beberapa menggenggam tongkat, dan ada yang memasukkan tangan ke saku, mungkin memegang sesuatu yang lebih berbahaya. Ia tahu tekanan ini bukan lagi intimidasi ringan. Ini sudah masuk tahap ancaman serius. Namun Ratna masih duduk tegak. Kedua tangannya tetap disetir, menunjukkan bahwa ia tidak panik. Ia hanya menunggu langkah berikutnya dari kelompok oknum yang semakin berani itu. Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu dari polisi yang mengepung mengeluarkan pistol dari sarung pinggangnya. Gerakannya lambat namun sengaja dipertontonkan, memastikan Ratna melihat setiap detailnya. Ia maju setapak demi setapak, menodongkan senjata langsung ke Ratna melalui kaca mobil. "Kalau tidak mau nurut, kita buat masalahnya jadi besar," ancamnya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Kata-katanya menggantung di udara, menimbulkan hawa dingin yang kontras dengan panas siang. Ratna merasakan hembusan napasnya sendiri melambat. Ia tahu permainan sudah naik level menjadi ancaman mematikan. Polisi lain mulai menundukkan badan, mempersiapkan diri untuk aksi berikutnya. Jari polisi yang memegang pistol terlihat terlalu siap menekan pelatuk, dan itu membuat situasi semakin berbahaya. Namun Ratna tetap tidak menunjukkan ketakutan. Di dalam dadanya, ia merasakan gelombang keberanian yang tidak datang begitu saja, tetapi lahir dari keyakinan bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan. Ia mulai menyentuh tombol darurat di dashboard secara halus, perlahan, tanpa gerakan mencolok. Ancaman itu tidak membuatnya gentar, malah memicu naluri pertahanan kuat yang ia warisi dari kehidupan militernya. Polisi itu tidak tahu bahwa ancaman yang ia keluarkan barusan akan menjadi awal kehancuran mereka.
Ratna tetap diam, wajahnya tanpa ekspresi seperti patung batu yang tidak mudah dipecahkan oleh ancaman apapun. Namun di balik ketenangannya ada tindakan yang jauh lebih strategis. Dengan gerakan yang sangat halus, nyaris tak terlihat oleh para oknum polisi yang sibuk mengintimidasi, ia menekan tombol darurat yang terletak di sisi kanan dashboard. Tombol itu terhubung langsung ke sistem komunikasi khusus milik suaminya, Jenderal Ardi, sebuah perangkat yang dipasang di mobil dinas untuk keadaan genting seperti ini. Begitu tombol disentuh, lampu indikator kecil menyala merah sebelum kembali padam, menandakan sinyal sudah terkirim tanpa suara. Ratna tidak menoleh sedikit pun. Ia tetap menatap polisi yang menodongkan pistol kepadanya. Sorot matanya tegas, penuh peringatan tak diucapkan, seolah ia sedang menantang mereka untuk melangkah lebih jauh. Meski ancaman senjata berada tidak lebih dari 1 meter darinya, Ratna tidak menunjukkan keterkejutan. Napasnya tetap stabil, tangannya masih memegang setir dengan rileks, dan bahunya tidak berguncang. Dalam benaknya, Ratna hanya menunggu detik-detik berikutnya. Detik di mana dunia para oknum polisi ini akan berubah total. Mereka mengira sedang menekan seorang wanita tak berdaya, padahal mereka sedang memicu kemarahan seorang jenderal yang memiliki reputasi tidak pernah berkompromi terhadap ancaman terhadap keluarganya. Tidak sampai 2 menit setelah sinyal dikirim, suara deru mobil besar terdengar memecah keheningan jalanan. Para oknum polisi langsung menoleh dengan wajah terkejut. Tubuh mereka tegang seperti baru mendengar ledakan. Suara mesin kendaraan itu tidak seperti mobil biasa. Lebih berat, lebih dalam, dan jelas dimodifikasi untuk kecepatan. Dari tikungan, sebuah kendaraan hitam melaju cepat lalu berhenti mendadak tepat di belakang mobil Ratna. Remnya menggesek aspal, menghasilkan suara keras yang membuat debu beterbangan. Para polisi segera saling pandang. Beberapa langsung mundur setapak, menyadari sesuatu yang tidak mereka harapkan baru saja datang. Pintu mobil hitam itu terbuka dengan hentakan kuat. Dari dalamnya turun seorang pria dengan postur kokoh dan sorot mata tajam. Jenderal Ardi, wajahnya tidak menunjukkan keraguan maupun kebingungan, hanya kemarahan murni yang membara. Rahangnya mengeras, langkahnya panjang dan mantap seperti harimau yang siap menerkam siapapun yang menyakiti anaknya. Para oknum polisi yang semula percaya diri kini tampak goyah. Satu dari mereka bahkan memegang pistolnya dengan tangan gemetar. Ardi tidak berbicara pada awalnya. Ia langsung memindai situasi. Ratna dalam mobil, pistol terarah padanya, dan 5 polisi berdiri mengelilinginya, seperti kawanan serigala yang salah memilih mangsa. Amarahnya semakin menggelegak. Ardi akhirnya membuka suara. Suaranya menggema kuat memenuhi jalanan yang sunyi. "Turunkan senjata kalian sekarang!" Bentaknya, suaranya begitu tegas hingga membuat burung di pepohonan beterbangan. Nada itu bukan sekadar perintah. Itu ultimatum yang biasanya hanya keluar ketika seorang jenderal sedang berada di ambang ledakan emosi. Polisi gendut, yang sejak awal memimpin razia ilegal itu, terlihat ragu sejenak. Namun egonya yang besar lebih kuat daripada akalnya. Ia berusaha menunjukkan bahwa ia masih berkuasa, mengangkat pistolnya lebih tinggi dan menodongkannya ke arah Ardi. Kesalahan fatal. Dalam sepersekian detik, sebelum pria itu sempat menarik napas, Ardi menggerakkan tubuhnya dengan kecepatan yang tidak mencerminkan usianya. Tangan Ardi meraih pergelangan tangan polisi itu, memutarnya ke belakang dengan teknik yang begitu bersih dan presisi. Terdengar suara retakan tajam, diikuti teriakan kesakitan yang memecah udara. Polisi gendut itu membungkuk, menjatuhkan pistolnya ke tanah. Pistol itu melayang sebelum menyentuh aspal, dan Ardi menendangnya menjauh seperti menendang batu kecil. Gerakan Ardi tidak terlihat emosional, justru sangat terlatih, dingin, dan efisien. Para polisi lain tersentak, terkejut melihat betapa mudahnya pemimpinnya dilumpuhkan hanya dalam satu gerakan. 4 polisi lain, mungkin karena panik atau karena merasa terpancing, menyerbu Ardi hampir bersamaan. Namun mereka lupa satu hal. Ardi bukan orang biasa yang bisa ditakuti angka atau jumlah. Gerakannya seperti bayangan yang sulit diprediksi. Polisi pertama yang mendekat dihantam tepat di dada dengan telapak tangan terbuka. Sebuah pukulan keras yang memutus napasnya seketika. Ia terjatuh berguling, memegangi dadanya sambil terbatuk keras. Polisi kedua mencoba menyerang dari samping dengan tongkat.
Tetapi Ardi meraih kerah seragamnya dan menariknya maju sebelum membantingnya ke aspal dengan kekuatan yang membuat tubuhnya memantul. Dua polisi tersisa berusaha menyerang bersamaan, namun Ardi bergerak lebih cepat dari keduanya. Ia mendorong salah satunya ke sisi mobil dengan lengan tertekuk, membuat polisi itu kehabisan napas, lalu memutar tubuhnya untuk melayangkan pukulan beruntun ke wajah polisi terakhir. Suara benturan keras terdengar ketika rahang polisi itu terpukul, disusul tubuhnya yang jatuh lunglai. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Hanya dalam hitungan detik, Jenderal Ardi berhasil melumpuhkan 4 orang, sekaligus tanpa kehilangan keseimbangan sedikit pun. Nafasnya tidak terengah, matanya tidak bergeser dari fokusnya, melindungi istrinya. Ratna melihat semuanya dari dalam mobil, matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, tetapi karena bangga sekaligus lega. Beberapa menit kemudian, 5 oknum polisi itu sudah tergeletak di tanah. Ada yang meringis kesakitan sambil memegangi tulang yang retak, ada yang hanya mampu duduk sambil menahan nyeri, dan ada pula yang terbaring dengan napas terengah-engah. Tidak ada yang berani bangun, apalagi melawan. Ardi berdiri tegap di tengah mereka, tubuhnya kokoh seperti tiang baja di tengah badai. Tatapannya menyapu satu persatu wajah mereka, dan setiap kali pandangannya berhenti pada seseorang, polisi itu langsung menunduk ke ketakutan. "Kalian berani mengancam istri seorang prajurit?" Suaranya pelan, namun tekanan emosinya begitu kuat hingga terasa seperti hantaman. "Kalian akan mempertanggungjawabkan semuanya." Para polisi itu tidak berani mengangkat kepala. Rasanya bahkan udara pun ikut menahan napas. Ardi lalu membantu Ratna keluar dari mobil dan memastikan ia baik-baik saja. Setelah itu, ia menghubungi satuan provos dan intel untuk segera datang menangkap kelima oknum ini. Dalam waktu singkat, siren mulai terdengar dari kejauhan. Sementara itu, 5 polisi yang sudah tak berdaya itu hanya bisa menatap penuh penyesalan pada nasib yang mereka undang sendiri. Karena berani menyentuh orang yang seharusnya tidak mereka sentuh.